Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat, membahas kitab syarah dari Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab yang keempat tentang akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, dan masih berada di hadis yang ke-14 yang kemarin belum selesai kita bahas. Hadis yang ke-1494, wa an Abi Dzar, kata pengarang di sini rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia Abu Dzar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, ya, dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nama hadis ini kemarin Bapak-bapak? Hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani. Hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, Al-Qudus, sehingga namanya hadis qudsi. Jadi Nabi meriwayatkan ucapan Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya, dan kita sudah bahas kemarin perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi, dan juga jumlah hadis qudsi sekitar 200 hadis, bentuk lafal ucapannya kita bahas juga kemarin. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis qudsi ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya ibadi, Allah berkata, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku pun menjadikan kezaliman itu haram untuk kalian sebagaimana aku haramkan untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku haramkan untuk kalian semua, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan di antara bentuk faedah dari tadzalamu, tafa'ala, artinya adalah saling, taqatala, saling membunuh. Ya. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, An-Naisaburi dalam sahihnya. Sebenarnya pembahasan masalah zalim sudah kita bahas, Pak, di hadis yang ketiga dalam bab ini. Ya, masih ingat hadis yang ketiga dalam bab keempat ini tentang akhlak yang buruk, diantaranya adalah kezaliman. Ya, silakan dilihat ya di video kita, judulnya apa? Kezaliman adalah kegelapan. Ya, jadi intinya kita sedikit mengulang, arti zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu arti zalim. Kalau adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lisan Allah ciptakan untuk berbicara hal-hal yang baik. Ketika kita menggunakan lisan untuk hal-hal yang tidak baik, kita zalim kepada lisan. Kursi digunakan atau diciptakan atau dibuat untuk diduduki, tempat duduk. Ketika kita jadikan kursi untuk alat memukul seseorang, ya, maka itu menjadi zalim, karena bukan peruntukannya kursi untuk dijadikan alat lempar. Artinya zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau juga artinya contohnya tidak memberikan hak orang lain. Istri kita haknya disayangi, kita enggak memberikan hak kita, hak istri kita malah sakiti, artinya zalim. Ya, ini karyawan kita sebenarnya upahnya 100.000 per hari, tapi karena kita memberikan 50.000 tidak sesuai pada tempatnya, maka kita zalim. Artinya zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan dalam hadis ini Allah mengharamkan perbuatan zalim. Jadi zalim hukumnya haram, ya. Dan ketika Allah mengharamkan zalim pada dirinya, ya, maka Allah menetapkan keadilan kepada dirinya. Jadi di antara kaidah dalam memahami asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah
menafikan sesuatu pada dirinya, Allah tidak zalim, ya, maka konsekuensinya menetapkan lawan dari sifat tersebut. Artinya Allah itu adil. Karena menafikan sifat buruk bukan pujian, Pak. Ya, misalnya kita ditawari akhwat, kita belum nikah. Akhi, ada akhwat, gimana orangnya? Enggak jelek sih. Ya, berarti belum tentu cantik karena tidak jelek. Artinya tidak ada pujian dalam masalah ya kau ini masya Allah, kau ini tidak zalim, kau ini tidak jelek, kau ini tidak pelit, kau ini tidak, itu bukan pujian. Pujian itu ketika menafikan ya sifat-sifat buruk plus menetapkan sifat-sifat baik. Masya Allah, kau ini ya ganteng banget, nggak jelek, nah, itu baru pujian. Jadi ketika Allah mengatakan Allah tidak zalim, artinya menetapkan Allah itu adil. Sehingga di antara konsekuensi dalam hadis ini kita menetapkan Allah itu punya sifat adil. Ya, Allah janjikan surga kepada yang beriman dan neraka kepada orang-orang yang kafir. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengazab hamba-Nya sedikit pun bukan karena kesalahannya. Kalau kita mencuri 10.000, enggak mungkin tercatat nanti 12.000, Pak. Meskipun cuma nambah 2.000 uang parkir. Kalau kita beribadah sehari, misalnya sehari kita sedekahnya 10 juta, nggak mungkin di catatan tadi 9,9999 kayak harga di ya supermarket ya 99. Enggak. Allah itu adil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Toha ayat 112, wa man ya'mal minas solihat wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadma. Orang yang beramal soleh dan beriman maka jangan takut zulman dan jangan takut hadman. Zulman artinya kadar keburukannya ditambah. Kita mencela orang 2 baris, nggak mungkin, jangan takut. Ya, kita lihat ternyata celaan kita 3 baris. Kenapa? Allah itu adil. Allah nggak pernah zalim. Jangan takut hadman. Apa arti hadman? Keburukan kita dikurangi. Ya, kadar kebaikan kita yang dikurangi. Tadi keburukan ditambah, jangan takut. Dan kebaikan juga dikurangi. Enggak, Ustadz saya ini hafal Qur'annya misalnya 1 juz, enggak mungkin tercatat nanti ya 1 juz kurang 1 halaman. Kenapa? Allah itu adil. Ya, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yadlimun. Dalam surat Yunus 44 Allah bilang Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun syai'an. Meskipun cuma 1000, meskipun cuma sedikit, meskipun cuma hal-hal yang sederhana, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, Allah itu adil. Bahkan saking adilnya, enggak hanya adil, Pak. Kalau adil itu mungkin meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah sudah adil ditambah sifat kasih sayang. Ya, kasih sayang. Contoh adil yang tanpa kasih sayang, 1 juta dikasih 1 juta, selesai. Ya, tapi orang yang punya kasih sayang, karyawan 1 juta digaji 1.500.000. Masya Allah. Ya, kalau ada Pak, tolong kasih tahu ya. Biar kita bisa kerja sama orang-orang seperti ini. Inilah Allah Subhanahu wa taala, sifatnya adil plus rahmat. Kata Allah dalam Al-An'am 160, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan dapat balasan 10 kali lipat. Artinya kerjaannya harusnya diupah 1 juta, diberikan upahnya 10 juta. Sedangkan kalau ada saya bos kayak gitu, ada saat kalau kita on time dikasih full dilebihin. Tapi kalau kita telat ya sedikit saja, oh dihabisin setengah misalnya. Berarti enggak ada rahmat orang seperti ini. Selanjutnya wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mislaha. Indah banget, Pak. Ketika orang berbuat keburukan hanya dicatat yang semisal dengan keburukan tersebut, enggak Allah lipat gandakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ya, ini secara hukum asal. Meskipun kita bahas kemarin tentang berbuat dosa di bulan-bulan haram termasuk Zulqa'dah sekarang, maka itu sudah ada ketentuannya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah, jangan kalian zalimi diri kalian karena ini bulan yang mulia. Kita bahas kemarin. Ya, maling di Pasar Prabu dengan maling di Masjid Anwar lebih besar dosanya di mana? Ya, panitia bilang Masjid Anwar, ya, pengurus, iya Masjid Anwar.
Kalau orang di pasar bilang di pasar, enggak, di masjid. Kenapa? Ini tempat mulia. Ya, jadi harus kita pahami bersama kaidah ini. Ya, jelas dari ini kezaliman itu berbahaya, maka hendaklah kita berlepas diri dari kezaliman sebagaimana Allah pun berlepas diri dari kezaliman. Padahal Pak, Allah tuh mampu berbuat zalim, mampu enggak? Mampu. Allah mampu zalimi kita, yang berbuat dosa dikali lipat, ya, misalnya satu mencuri dianggap 10 mencuri, mampu. Allah bisa kurangi kebaikan kita. Kita berbuat sedekah 10 juta, Allah bisa dianggap 1 juta, bisa. Tapi Allah ya menghilangkan sifat tersebut dari dirinya. Allah halangi dirinya dari kezaliman, padahal beliau mampu. Bahkan ya di antara sifat ya bahayanya kezaliman adalah seringkali kezaliman disegerakan. Di antara amal keburukan yang paling Allah cepat segerakan balasannya di dunia sebelum akhirat adalah kezaliman. Kalau kita lihat ada sebuah ya musibah yang menimpa seseorang, ya bisa jadi disebabkan oleh kezaliman diri dia. Ya. Atau misalnya seseorang bangkrut, bisa jadi karena dia zalim terhadap karyawannya. Misalnya ada orang-orang yang misalnya mendapatkan anak yang durhaka, bisa jadi dia zalim kepada orang tuanya. Maka hendaklah kita berhati-hati, terutama kita yang punya power, Pak. Biasanya orang yang zalim tuh yang punya power, Pak. Nggak ada istilah ya karyawan zalim sama bos secara hukum asal, meskipun bisa-bisa saja. Tapi secara hukum asal dijelaskan oleh para ulama, ketika berbicara kezaliman, seringkali zalim itu dari atas ke bawah. Bos kepada karyawan, orang tua kepada anak, guru kepada santri, kemudian majikan kepada budak hamba sahayanya. Sehingga hati-hatilah kita dari kezaliman. Sebagai kita bahas kemarin, kezaliman ya itu ada yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kekafiran, kesyirikan, ada yang berkaitan dengan hak diri sendiri, ya, dengan dosa besar, dosa kecil, ya. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak orang lain atau sesama. Dan inilah yang berkaitan dengan hadis tadi, fala tazalamu. Yang pertama, zalim kepada Allah dengan syirik, ya, inna syirka la zulmun azim. Yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah zalim dengan orang lain, dan ini yang paling parah, berkaitan dengan darah, harta, kehormatan, harga diri dan semisalnya. Dan diantara ya kezaliman adalah hadis yang selanjutnya yang kita akan bahas pada malam hari ini, hadis yang ke-15, ya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Gosip, gunjing, lambe turah dan semisalnya, ya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian sahabat di antara adab mereka menjawab dengan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi terkadang Nabi SAW bertanya itu bukan karena Nabi nggak tahu, Pak, tapi pertanyaan untuk menarik perhatian audiens, penonton. Ya, jadi di antara banyak tips cara untuk menarik perhatian para pendengar, yang pertama dengan cara bertanya atau dengan cara mengulang. Nabi sering mengulang 3 kali agar ya orang perhatian dengan apa yang disampaikan, ya, atau bikin penasaran, maukah kalian aku kasih tahu, gitu. Ini di antara thariqah, metode atau gaya bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyebutkan, ya, tadi sebelumnya kita pahami Allah wa rasuluhu a'lam ini hanya berlaku ketika Nabi masih hidup, Pak. Nabi belum wafat. Adapun ketika Nabi sudah wafat, hanya mengucapkan Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Allah yang lebih tahu. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah wafat, sehingga kita tidak lagi mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, Nabi menyampaikan, apa arti ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut, ya, zikr, menyebut tentang saudaramu, bima yakrah, dengan hal yang tidak dia sukai.
Jadi kita ngomongin sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dia tidak suka. Misal dia misalnya punya keburukan dalam rumah tangga, kita ngomongin, oh fulan tuh rumah tangganya kayak gini. Dia nggak suka kalau seandainya tahu dibilang demikian. Maka itulah ghibah, menyebut tentang orang lain dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Kemudian sahabat bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku sebutkan itu emang ada pada dirinya? Dia jelek emang jelek, dia bau badan emang bau badan, ya rumahnya berantakan emang berantakan, ya istrinya suka gini gitu emang gini gitu istrinya, anaknya begini memang begitu anaknya, ya masa lalunya begitu, dia mantan ya narapidana misalnya, memang mantan narapidana. Kemudian kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau yang kau sebutkan tadi memang ada pada dirinya sesuai dengan realita kenyataannya, itulah ghibah. Wa in lam yakun faqad bahattah. Tapi kalau ternyatanya yang engkau sebutkan itu ada bumbu-bumbunya, Pak. Ya. Misalnya dia mantan narapidana karena mencuri, ditambah karena merampok, bunuh orang. Ini kan tambah-tambahan, ya, maka itu namanya adalah buhtan, tuduhan dusta. Bahasa kita fitnah, ya bahasa kita fitnah, menuduh yang bukan-bukan. Dan dosanya tentu lebih besar kalau ghibah saja yang sesuai dengan realita saja nggak boleh, apalagi yang sudah dibohong-bohongi, bumbu-bumbu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini tentang masalah ghibah. Dan ghibah ini adalah dosa yang sangat sulit kita jauhi, Pak. Ya, di mana kalangan level manapun ya kita pernah ghibah. Jadi ini sebagai reminder kita. Ya, mungkin saya juga beberapa kali ghibah, mungkin juga jadi korban ghibah, teman-teman semua. Tapi terus kita belajar tentang masalah ghibah. Kenapa? Karena kita ingin berlepas diri dari hal-hal yang demikian. Ya, terutama perempuan. Ya, dan kajian ini khusus ikhwan, terutama ibu-ibu hobi sekali yang namanya ghibah. Ghibah sudah menjadi tradisi mereka. Kalau kita mungkin ya masih jarang lah dibanding ibu-ibu. Tanya tukang sayur pagi-pagi, ya hafal semua pembahasan yang sedang hot di komplek dan seterusnya. Ya, apa itu ghibah? Ghibah dari kata ghaib. Apa itu ghaib? Sesuatu yang tidak terlihat. Misalnya apa? Malaikat, makhluk yang gaib tidak bisa kita lihat. Jadi gaib artinya sesuatu yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Kalau absen, mana fulan? Ya, misalnya gaib. Ya. Artinya gaib apa? Tidak ada di hadapan kita. Artinya orang ketiga. Dia itu gaib. Kalau dalam bahasa Arab ya ada namanya dhamir mutakallim, orang yang berbicara, mukhatab, orang yang diajak bicara, gaib, orang yang dibicarakan, orang yang sedang tidak ada di tempat, atau kata ganti ketiga, dia, mereka, itu artinya gaib. Dan ghibah artinya adalah mencela kehormatan orang lain yang tidak orang lain tersebut sukai saat orang tersebut gaib. Nggak ada. Ya, kalau dia ada bukan ghibah, namanya ente nih ya, dasar ente. Ya, itu namanya mencela. Kita bahas kemarin ya tentang masalah sibabul mu'min fusuq. Mencela orang yang beriman adalah sebuah kefasikan. Sudah kita bahas di hadis-hadis yang sebelumnya. Baik celaan tadi sifatnya fisik maupun pada sifat karakteristik, karakter. Baik fisik maupun sifatnya, baik orang tersebut maupun yang berkaitan dengan orang tersebut. Ustaz, aku tuh udah ngibahi dia, ngibahi bini dia, sama baik. Dia tak suka dia omong seperti itu. Oh, istri dia tidak berjilbab, iya masih galak berdandan-dandan. Ya, itu namanya kita menggibahin suami orang tersebut. Kenapa? Karena teman kita suami si perempuan tersebut tidak suka ketika kita bicarakan hal yang demikian. Kata para ulama, dzikrul aib bi dhahril ghaib. Ghibah itu dzikrul aib, menyebutkan aib, bi dhahril ghaib, ketika orang tadi tidak ada. Artinya aib, Pak, celaan.
Kalau pujian bukan ghibah. Ya, Masya Allah fulan tuh iya sedekahnya luar biasa. Ya, rajinian pengajian. Orangnya nggak ada, itu bukan ghibah. Kenapa? Karena tidak menyebutkan sesuatu yang buruk. Ustadz, tapi dia nggak suka Ustadz. Dia tuh kalau kita ngomongin kayak gini, rajin sedekah, dia nggak suka. Dia orangnya bagus, nggak suka dipuji-puji. Tetap aja bukan ghibah, Pak. Kenapa? Karena bukan dzikrul aib, menyebutkan keburukan. Ya, tapi ini menyebutkan kebaikan. Kalau orang tadi fi dhahril ghaib, orangnya sedang tidak ada. Jadi kalau orangnya ada namanya tadi celaan ya, hinaan dan semisalnya. Dan bidharil ghaib dengan hal-hal yang bima yakrah, yang dengan dia tidak suka, dia benci. Dan benci artinya tidak hanya terbatas dirinya sendiri. Artinya orang hal-hal yang kalau disebutkan dia tidak suka. Ya. Motor dia tuh jelek nian misalnya, yang dicela adalah motornya. Tapi ketika dia tuh tidak suka kalau motornya dicela, maka itulah yang namanya ghibah. Agamanya, dunianya, fisiknya, istrinya, anaknya, pekerjaannya, ya semuanya, maka itu termasuk ghibah. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, teman kami ini dari kecil Ustadz, dia tuh orangnya badannya gemuk, kami panggil gentong. Dan dia nggak pernah marah Ustadz, sudah menjadi julukannya. Bahkan akun Facebooknya Gentong Prabu misalnya begitu. Ya, maka tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masuk dalam kategori larangan yang lain dalam Al-Hujurat 11, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberikan gelaran-gelaran dan julukan-julukan yang jelek. Jadi kalau dia suka, dia nggak suka masuk ke ghibah. Kalau dia ya suka atau dia fine-fine aja menerima, masuk ke dalam larangan menggelari orang dengan hal-hal yang buruk. Kan sekarang biasa orang saling manggil anjing, Mbak. Ya, ojing misalnya. Biasa aja. Sama saking dekatnya, ini pun diharamkan. Ustadz, bukan ghibah Ustadz. Kenapa? Tidak sesuai dengan realita. Saya manusia. Tetap masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi hendaklah dijauhi gelar-gelar yang buruk, Pak. Ini kalau ya memang ada pada dirinya. Kalau nggak ada, namanya tadi kadzib, dusta atau buhtan, tuduhan dusta. Dan ini lebih parah, menggabungkan dua dosa, dosa mencela dan dosa bohong. Kalau dia nggak di hadapan, kalau nggak di hadapannya, tambah dosa ghibah. Hukumnya apa hukum ghibah? Sudah kita bahas pengertiannya. Intinya ghibah adalah menyebutkan keburukan, keburukan. Yang kedua, yang dia tidak sukai. Yang ketiga, tidak di hadapannya, artinya sedang tanpa kehadiran dirinya. Adapun hukumnya, ulama sepakat ghibah hukumnya haram. Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau menukil ijma'. Hanya saja ulama beda pendapat apa hukum klasifikasinya. Kalau haram, dosa-dosa, tapi dosanya kok kabirah atau shaghirah, dosa besar atau dosa kecil, Pak. Sebagian ulama mengatakan dosa kecil sekali. Kalau berkali-kali dosa besar. Kenapa dosa kecil? Alang kesaro, Pak Ustadz. Kalau dosa besar, iya enggak? Dosa besar itu bukan kaleng-kaleng, Pak, besar. Meskipun tidak satu level, tapi satu kelas. Dengan berzina, dengan membunuh, dengan merampok, dengan mencuri, dengan judi, dengan minum khamar, ya, satu kelas. Sedangkan kita lihat betapa sering kita ghibah, ya, baik lisan maupun sekarang jempol dan semisalnya. Jadi sangat berat dijauhi, sehingga mereka berpendapat ini dosa kecil. Tapi yang lebih tepat wallahu alam adalah dosa besar. Bahkan Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengklaim adanya ijma' bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Jadi yang lebih tepat, ghibah hukumnya dosa besar yang harus tobat. Ustadz, nanti puasa Arafah, ya, semoga ghibah-ghibah aku setahun yang lalu dihapus. Enggak bisa, Pak. Ya, menurut sebagian para ulama, yang dihapuskan dari amal soleh adalah dosa-dosa kecil. Sholat menghapus dosa kecil, wudu menghapus dosa kecil, berjalan ke masjid menghapus dosa kecil, puasa Arafah 9 Zulhijjah nanti, Pak,
Reminder Pak ya, hari-hari terbaik sepanjang tahun tinggal sepekan lagi kurang lebih. Kalau nggak salah 30 Juni atau bisa jadi 1 Juli. Intinya itu hari-hari terbaik sepanjang tahun. Yang ma min ayyam al-amalu sholih fihinna khairun wa ahabu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada amal soleh, pengajian, baca Quran, sedekah, salat, puasa, semuanya yang lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi sambut sepekan lagi nih, kita reminder, hitung terus 8 hari, 7 hari, 6 hari. Totalitas di sana ya, dengan amal-amal soleh yang kita ketahui bersama seperti berpuasa, ya oncaknya di 9 Zulhijjah, atau misalnya memperbanyak takbir mutlak dan muqayyad di hari Arafah, mulai muqayyad, atau yang bisa berkurban siap-siapin kurban ya, yang sudah haji alhamdulillah ya, yang tahun ini berhaji jadi maksimalkan, karena bisa jadi itu adalah pertama Zulhijjah dalam terakhir dalam hidup kita ya, 10 hari pertama Zulhijjah yang terakhir dalam hidup kita. Jadi kita harus pahami bersama ya, kembali yang dihapus oleh kebaikan adalah dosa-dosa kecil, meskipun sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah berpendapat amal soleh bisa menghapus dosa termasuk dosa besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Bulughul Maram ini berpendapat dosa ghibah dosa besar, tapi bisa berbeda-beda tingkatannya. Gibahin artis-artis beda dengan menggibahin pengajian-pengajian. Ya, kita dulu ya bapak-bapak sebelum kita ngaji kita gibahin artis-artis. Setelah ngaji kita gibahin ikhwan pengajian yang rajin sholat di masjid, yang sering ke pengajian. Dosa gibahin ikhwan seperti ini jauh lebih besar dibandingkan dosa gibahin para artis-artis yang fasik. Ibu-ibu dulu ya, sebelum dia ngaji ngomongin apa? Tetangganya. Wah, tetangga itu bawa apa laki ke rumahnya. Wah, ini mah itu, wah ini. Itu kerjaannya apa? Enggak pernah keluar rumah tapi kerjaannya beli mobil baru. Jangan-jangan pelihara toyol dan seterusnya. Setelah ngaji yang diomongin nih akhwat-akhwat, umahat-umahat yang pakai hijab lebar, yang mereka memang nggak sempurna, tapi mereka tuh lebih soleh, lebih soleha dibandingkan ya orang-orang awam yang tadi. Ya mungkin misalnya dia istri kedua bilang, oh pelakor misalnya, ini berbahaya. Menggibahin orang-orang yang dekat dengan Islam, dekat dengan kesolehan, meskipun ya kita nggak tahu dalamnya, tapi itu akhirnya mereka orang-orang yang soleh. Ya itu jauh lebih mulia kehormatannya dibandingkan orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Ya. Dan ghibah yang paling parah kata para ulama, menggibahi 2 jenis manusia. Yang pertama adalah umara, pemimpin kita. Yang kedua adalah ulama, ahli ilmu di antara kita. Ada sebuah kasus Pak bukan di Sumatera Selatan ya, dan ini saya dengar sudah lama. Ada mungkin ustadz muda yang berdakwah di suatu kampung. Yang kampung itu nggak ada pengajian sunnah kecuali di ustadz itu yang ngisi kajian. Pokoknya masya Allah. Ya jadi single ustadz di sana, single dai. Ya cuman manusia dia terjerumus ke dalam sebuah dosa. Ya kemudian ada yang mengetahui dosa si ustadz, diviralkan. Akhirnya apa? Si ustadznya ditahdir dalam tanda kutip dan dosa pribadi. Dan tidak ada lagi pengajian di kampung tersebut. Kenapa? Karena menggibahin ahli ilmu dampaknya ya, impactnya itu jauh lebih besar, menjauhkan orang-orang dari majelis ilmu ya, kalau memang dia seorang ahli ilmu. Yang kedua umara, pemimpin. Kalau ketika kita bicara buruk tentang pemimpin, maka mulai kehilangan trust, kepercayaan para rakyat. Akhirnya apa? Rakyat bergejolak, pemberontakan, revolusi seperti yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Ya diomongin keburukan-keburukan, apalagi fitnah-fitnah, sehingga orang-orang pada protes, pengen menggulingkan, dan berakhir dengan wafatnya dan syahidnya beliau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena itulah ada ucapan para ulama, luhumul ulama masmumah, ya dagingnya para ulama itu beracun. Beracun. Kenapa? Karena kita akan bahas selanjutnya, Allah menyamakan ghibah dengan kanibal, memakan bangkai,
memakan daging saudaranya Sumanto dan kawan-kawan. Masih ingat Pak ya Sumanto ya, makan darah, makan bangkai manusia. Kata Allah dalam Al-Hujurat ayat ke-12, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian menggibahi satu sama lain. Gosip, gunjing. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalian mau enggak? Kalian suka enggak? Kalian senang enggak memakan bangkai saudaranya? Allah bilang saudara. Karena yang kita gibahin itu saudara kita, Pak, sama-sama muslim dan pasti punya hubungan yang dekat sama kita. Tidak mungkin kita gibahin orang di Afrika sana, ya, tidak kenal. Ya, tidak mungkin kita gibah orang-orang yang kita kenal. Kenapa? Karena gibah berkaitan dengan aib, dan aib biasanya diketahui karena kedekatan. Oh, udah CS, udah kawan, udah tahu luar dalam, disitulah gibah. Karena itulah jangan terlalu deket-deket, ya, nanti kecewa. Ya, tahu dekat sewajarnya saja. Kenapa? Karena itulah ada yang namanya uzlah. Artinya membatasi interaksi dengan manusia. Semakin banyak nongkrong, semakin banyak ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin banyak ghibah. Karena itulah di antara tips agar terjerumus dari dosa adalah membatasi, bukan meng-cancel ya, membatasi interaksi. Termasuk media sosial. Ya lihat-lihat aja, jangan komen-komen. Semakin banyak komen, semakin banyak dosa dan seterusnya. Di WhatsApp sudah lihat-lihat aja grup, gitu. Nggak usah banyak komen. Kenapa? Banyak ngomen ngataui wong, kemudian ngibahi wong. Akhirnya apa? Akhirnya kita terjerumus ke dalam kanibalisme yang tanpa sadar ini. Maitan fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Jadi namanya mengangkat bangkai, Pak, itu buruk dan keji. Seperti itu juga ghibah. Allah menyamakan, menganalogikannya. Di antara maksud lainnya adalah karena orang yang dighibahi nggak bisa bela diri, Pak. Nggak ada dia. Kalau ada kan, oh aku tidak cek itu, atau ya tidak boleh mah itu. Tapi orang yang dighibahi seperti bangkai yang cuma tinggal dimakan saja. Ketika kita tahu beritanya, kita klarifikasi, nggak bisa lagi karena ucapan tadi sudah viral, sudah masuk ke dalam hati-hati manusia. Susah nyongkelnya, susah. Jadi artinya ketidakberdayaan seorang mayit ketika sedang dimakan bangkainya oleh orang lain, ya. Bahkan saking parahnya ya, atau saking analoginya seperti makan bangkai, sebagian ulama Zahiriyah berpendapat menggibahi orang itu batalin puasa, Pak. Kenapa? Makan kan? Ya kulalah ma'akhihi. Ya, dia makan bangkai saudaranya. Artinya Allah menyamakan ghibah dengan makan. Artinya ketika kita puasa, kita ghibah, dosa kita pahala puasa kita batal, karena di antara pembatal puasa adalah makan. Ini pendapat sebagian Zahiriyah, tapi yang lebih tepat enggak, Pak. Enggak sampai batal. Tapi hilang pahala puasanya karena ini dosa besar. Ya, wallahu taala a'lam. Itu dari hadis larangan ghibah dari Al-Qur'an ya, Al-Hujurat 12. Dari sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya kisah yang terkenal adalah kisah Ma'id, seorang yang berzina dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia minta dirajam. Ingat, Pak, dosa zina bukan dosa ya hal-hal yang kecil. Bukan dosa misalnya ada sebagian bapak-bapak merokok misalnya, masih ketahuan rokok bapak itu. Ya, maka kita ngomongin itu namanya ghibah. Ini zina, bayangkan aja ini berzina. Jadi ketika kita mengkiaskan ghibah kita, ini ghibahnya dosa besar. Yang seharusnya lebih secara logika ini lebih parah dan lebih halal untuk diomongi. Parah Pak Ustadz Din. Ya, apalagi hal-hal yang demikian. Ketika Ma'id dirajam, dilempar pakai batu sampai mati, jadi zina hukumnya 2. Kalau dia sudah pernah menikah meskipun dia janda atau duda, meskipun dia istrinya banyak atau yang semisalnya, pokoknya sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan sudah berhubungan badan dalam pernikahan yang sah tersebut. Itu namanya muhson, ya, artinya orang yang sudah pernah menikah.
maka dia dirajam sampai mati, bukan karena dia kafir, Pak, tapi karena dia pelaku dosa besar. Ya, adapun kalau dia bujang atau gadis belum pernah menikah, atau maaf dia berhubungan badan sering tapi enggak di atas pernikahan yang sah, ya, dia udah sering jajan sana sini, kemudian dia ketahuan, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan, misalnya ke Nusa Kambangan 1 tahun, ya, atau ke Madagaskar, atau ke Uni Soviet, ya, ke Rusia. Jadi apa? Diasingkan, dan jangan berduaan pengasingan sama akhwatnya enggak, ya, tapi harus di beda tempat. Ketika sudah meninggal si Ma'iz, ada orang ngomong, unzur ila hadzal ladzi satarallahu alaihi falam tada'hu nafsuhu hatta rujim rajmal kalbi. Jingak budak ini, bahasa gitu. Ya, jingak budak ini. Ya, mati dia akhirnya. Sudah Allah tutup aibnya, masih nak minta dirajam. Dirajamnya dia macam anjing, bahasa ini. Ya. Fasakata anhuma. Nabi dengar dan Nabi diam. Karena mengingkari kemungkaran terkadang menunggu momen yang tepat. Tsumma sara sa'atan hatta mara bi jifati himarin sya'ilin bi rijlih. Kemudian mereka para sahabat ya pulang berjalan, dan kemudian melewati ya bangkai keledai, ya, bangkai keledai, ya, yang berada di dekat kaki Nabi SAW. Faqala aina fulan wa fulan, mana budak dua kok tadi yang ngomongi si Ma'id tadi? Faqala nahnu dzani ya Rasulullah, kami berdua ya Rasulullah. Qala inzila, turun kau ke ngambil ini. Fakula min jifati hadal himar, ambillah bangkai keledai ini dan makanlah bangkai keledai ini. Faqala ya Nabi Allah, man yakul min hadza, siapa yang galak makan ini ya Rasulullah? Qala famanil tuma min irdi akhikuma anifan ashaddu min aklin min walladhi nafsi biyadihi innahu al-ana la fi anharil jannati yanqamisu fiha. Kalian makan bangkai keledai ini jauh lebih mending. Yang kalian ucapkan tadi yang si Ma'id dirajam kayak anjing, itu jauh lebih parah, lebih besar dibandingkan sekadar makan bangkai keledai ini. Kemudian kata Nabi, demi Allah, Ma'id sekarang sedang bersenang-senang, berenang-berenang, nyelam-nyelam di lautan atau di sungai-sungai surga. Ya, ini diantara keutamaan bertobat dari dosa dengan tobat-tobat yang nasuha. Meskipun hadis ini dhaifkan oleh sebagian para ulama, tapi ulama mengatakan maknanya hadis, maknanya sahih, ya, karena sebagaimana dengan Al-Qur'an tadi Allah menyamakan, dan hadis Nabi menjelaskan penyamaan ini bukan sama tok, tapi lebih parah ghibah dibandingkan makan bangkai saudara. Kemudian ya, kita tahu riba, ya, riba dosanya ngeri banget. Tapi sebagian orang-orang, Pak, saking takutnya dengan riba, ya, dia terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar. Berkata tanpa ilmu. Ya, ingat dosa yang paling besar itu bukan riba, Pak. Apa? Syirik. Ini doang pokoknya riba. Tapi masih ke dukun, masih percaya zodiak. Ini enggak ada bedanya. Artinya yang paling, memang riba kita bikin komunitas anti riba nggak masalah, tapi tetap belajar ilmu agama penting, jauhi kesyirikan, jauhi kekufuran, jauhi kebid'ahan. Karena level riba meskipun dosa besar, ya, tapi di bawah level kekufuran, kesyirikan dan semisalnya. Kemudian Nabi melanjutkan, inna min arba riba, ada dosa riba yang paling riba. Al-istitalata fi irdil muslim bi ghairi haq, yaitu merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak. Ya, istitalah. Karena riba itu artinya kelebihan, lebih, ya. Yang minjam 1 juta balik ke 1.200.000, riba, ada lebihannya. Nah, ini juga lebih, ya, melebihi seseorang terkadang, ya, yang harusnya kehormatannya kita jaga, dia lebihkan dengan cara dia rusak, dia abaikan, sehingga dia gibahi saudaranya dan sebagainya. Itu termasuk riba yang paling riba. Dan antara contoh yang pernah terjadi adalah ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau cemburu. Ya, biasa, ya, yang punya istri, ya, lebih dari satu, cemburu antara madu dan ini biasa, ya. Dan itulah wanita,
saling cemburu. Ketika Nabi melamar Ummu Salamah, beliau sebutkan 3 hal. Ya Nabi, aku nggak mungkin, aku susah nolak kau. Cuman 3 hal yang aku perlu penjelaskan. Yang pertama, aku nih punya banyak anak, takut memberatkan kau tanggungan ekonomi finansial. Yang kedua, aku ini tidak semudah Hafsah, tidak semudah Aisyah, padahal masih 30 tahun ke bawah ya. Yang ketiga, aku nih pencemburu. Pencemburu. Pernah Nabi salah masuk kamar ya, mungkin dikira salah negur. Dikiranya Ummu Salamah, rupanya Zainab kalau nggak salah. Cemburu Ummu Salamah. Iya. Kata Nabi, adapun yang pertama, anak kau anak aku juga ku nafkahi. Ya, jangan masalah sama itu. Ya, jadi nikahi janda yang punya anak nggak masalah. Kita asuh anaknya, apalagi bisa termasuk menyantuni anak yatim yang kata Nabi kayak gini nih di surga. Yang kedua, adapun soal usia, aku lebih tua. Berapa usia Nabi ketika itu? Kurang lebih 50-an tahun, Mbak. Sedangkan Ummu Salamah 20 tahunan, masih selisih 30 tahun. Tidak masalah umur, ya. Yang ketiga, kalau cemburu, Nabi tidak baca ngomong, cuman aku berdoa sama Allah. Nah, jadi ya, yang satu oke, yang dua oke, yang ketiga cemburu nggak bisa dihilangkan, sifat manusiawi wanita. Aku berdoa sama Allah agar Allah mengurangi, bukan menghilangkan, Pak. Mengurangilah kadar cemburu beliau yang sering berlebihan. Sedangkan kau ya Rasulullah punya banyak istri. Dan itulah sifat wanita. Aisyah ketika Nabi menikahi Safiyah binti Huyai, satu-satunya istri Nabi yang tidak berasal dari bangsa Arab, bangsa Yahudi. Ya, dari bangsa Yahudi. Setelah perang Khaybar, Nabi menikahi Safiyah binti Huyai. Ya, yang dikenal dengan kecantikannya. Ya, Aisyah lihat, cantik sih wasa kita, tapi ma ini, ya pakai isyarat. Ma ini maksudnya apa? Pendek. Kemudian kata Nabi SAW, laqad qulti kalimatan la muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, kau udah mengucapkan sebuah ucapan yang seandainya dicelupkan ke dalam samudra, ke dalam lautan, samudra Hindia, Pasifik, ya Atlantis dan semisalnya, maka itu samudra lautan akan tercemar, akan kotor gara-gara ucapan tersebut. Padahal Aisyah ya hanya memberikan isyarat. Dan tuh nggak parah-parah banget, Pak. Ya, nggak masalah badan pendek dan seterusnya atau terlalu tinggi, itu nggak parah. Beda kalau misalnya masalah kehormatan, masalah rumah tangga, masalah kepribadian dan seterusnya. Apalagi hal-hal yang demikian tentu lebih parah lagi. Ya, itu tentang masalah dalil-dalil tentang haramnya ghibah. Kemudian apa balasannya ghibah? Kita harus tahu balasan dosa ghibah biar kita takut dengan dosa ghibah dan takut melahirkan rem di dunia. Ya, di dunia dulu balasan ghibah, di dunia Allah akan bongkar. Ya, bukan Iwan Fals bongkar. Bongkar apa? Bongkar aib orang yang suka ghibah. Kata Anas bin Malik rahimahullah, beliau mendapati ada 2 versi manusia. Yang satu Masya Allah luar biasa akhlaknya, budi pekertinya, nggak ada aibnya dia nih. Tapi cuman satu kekurangannya, suka ngomongin aib orang lain. Ya, yang kedua orang yang banyak, bukan hanya aib, berbuat salah, berbuat dosa, punya aibnya. Cuman kelebihannya satu, dia nggak suka ngomongin aib orang lain. Apa yang terjadi, Pak? Ya, ternyata kelompok yang pertama Allah bongkar aibnya dan manusia membicarakannya, sedangkan orang yang kedua dia nggak ngomongin, Allah lupakan manusia dari aib-aibnya, sudah basi gitu. Ya, kenapa? Karena dia menjaga aib orang lain. Dan saya pernah mendapatkan sebuah kisah dari Ustadz Abu Umar Bashir ya. Beliau punya buku judulnya Aku Ahli Maksiat. Itu buku yang ketika SMA tuh sangat-sangat itu bukan kisah-kisah, Pak ya, bukan ini, tentang masalah maksiat. Artinya aku ahli maksiat atau aku pelaku maksiat. Di antara kisah yang beliau sebutkan ada satu kisah, enggak semua kisah tapi semuanya kayak tulisan bebas.
tentang seseorang yang masya Allah sering ngaji, ya, pemuda sering ngaji, kemudian ya ngapalin Quran, mungkin ya sering belajar bahasa Arab kalau sama kita, masya Allah, pokoknya calon menantu idaman. Tapi satu, itu bukan dia sholat malam, pokoknya soleh. Tapi satu dosa yang tidak pernah dia tinggalkan adalah ghibah. Dia suka ngomongin orang karena dia, oh fulan tuh ayo ini apa udah semangat ngaji, yo malas-malasan ngaji, yo dia sejak nikah dah ngaji lagi, iya dasar dah ikhlas dia tuh, nak cewek tuh lang ngaji, oh, itu misalnya, ya. Akhirnya dia ini di kampung itu sering kelahi sama preman, Pak. Pernah dia ditalain preman, kelahi sama preman. Ya kemudian dia menang, premannya kalah. Nah, preman-preman yang dia pukuli tadi itu tobat. Datang pengajian Anwar, dia, budak ini, ngapa kau sini? Nak belajar kami. Kata-kata kau ni, pasti kau ni nak maling ke sini, mas. Itu bahasa kita. Pokoknya dia tidak senang dengan kehadiran ketobatan orang-orang preman ini. Dan preman ini benar tobat, Pak. Pengen dia belajar ilmu agama. Tapi risih orang seperti itu kan, gibahin terus. Oh, pokoknya tiap malam, oh preman itu nggak benar itu. Iya dia itu awas begat, kota infak hilang dan seterusnya. Tapi semakin waktu berlalu, semakin soleh, semakin panas nih orang. Akhirnya diajak kelahi. Ente ya kita kelahi aja. Masih ingat kan kemarin kau malain aku? Kita kelahi sekarang. Hanya berkelahilah dia dan yang orang tadi itu kalah dalam kelahi. Ya, mungkin niatnya sudah nggak benar. Akhirnya apa? Akhirnya dia hilang dari pengajian. Semakin lama terdengar nongkrong dengan anak-anak kampung sebelah. Nah sudah minum, lah berjudi, sholat tak lagi, Quran hilang, ya. Akhirnya dia ditemukan meninggal di gubuk dalam keadaan di dekat dengan butir-butir pil setan, Pak. Gara-gara apa? Judulnya anak bikin antos ulang jadinya ditelikung dosa. Ditelikung dosa. Jadi jangan remehkan satu dosa, karena satu dosa akan membawa ke dosa-dosa yang lainnya. Akhirnya apa? Dibongkar aibnya. Ya mati dalam keadaan ya mabuk, dalam keadaan pakai ekstasi dan seterusnya. Kata Nabi SAW, la tu'dul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Jangan kalian sakiti kaum muslimin, jangan kalian cela mereka. Wa la tattabi'u auratihim. Jangan kalian cari-cari dosa mereka, kesalahan mereka, aib mereka. Pasti dapat, Pak, manusia. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'allahu auratahu. Siapa yang mengorek-ngorek kesalahan seorang saudaranya yang muslim, Allah yang korek-korek kesalahannya. Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahli. Siapa yang sudah Allah korek-korek kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya. Allah akan buka ya skandalnya, meskipun dia di dalam rumah, ya meskipun dia nggak ngapa-ngapain, skandal dia yang dia tutup rapat-rapat, Allah akan bongkar aib dia, waliyazubillah. Jadi Pak, kita punya aib atau punya masa lalu yang mungkin meskipun kita sudah tobat sekarang tetap aib, Pak. Ini namanya aib, ya. Wih, kau nih 3 kali di penjara, meskipun kita lah tobat dah lemah rasanya, ya. Anda bang tak mungkin karena ini lagi. Jadi apa? Jadi ingatlah hadis ini. Siapa yang takut Allah bongkar aibnya, maka tolonglah tutup aib apa? Aib saudaranya. Apalagi sekarang pakai tambah-tambahan astagfirullah ya. Iyo, bukan ghibah kita nih. Iyo, kita hanya mengambil ibrahnya saja. Waliyazubillah gitu ya. Subhanallah. Ucapan zikir kalau tetap baik, ya. Itu di dunia. Di alam kubur Allah ya, Nabi menyebutkan ketika dia mendapati dua kuburan yang disiksa. Kemudian kata Nabi, innahuma la yu'azzabani, kedua orang ini disiksa nih. Wa ma yu'azzabani fi kabir, dan mereka tidak disiksa oleh hal-hal yang mereka anggap besar. Artinya hal-hal yang mereka anggap kecil padahal besar. Amma ahaduhuma fayu'adzab fil baul, yang pertama karena kencing, ya, karena dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Yang kedua wa amal akhar fayu'adzab fil ghibah, yang kedua dia disiksa karena dosa ghibah. Dalam hadis Ibnu Majah yang masyhur dalam hadis Bukhari Muslim apa?
namimah, adu domba. Tapi disebutkan dalam hari yang lain adalah dalam dosa ghibah, sehingga ya Imam Bukhari menyebutkan, beliau buat judul babnya ghibah. Artinya namimah, ghibah dan kencing, ini 3 hal yang menyebabkan paling banyak pelaku ya atau orang mendapatkan siksa kubur, Pak. Siksa kubur itu disebabkan oleh semua dosa, Pak. Tapi yang mendapatkan klasemen teratas 3 nih: kencing, ghibah, dan namimah, adu domba. Ya, kita dengar azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wala quwata illa billah. Jadi kita bahas tadi adab kubur ya disebabkan oleh segala dosa, maksiat. Ya, hanya saja yang lebih membuat kita dapat adab kubur waliyadzubillah adalah kencing. Ya, ini banyak biasanya travel sopir nih. Ya, kadang ya ke kiri terus buka pintu sebelah kiri. Terus apa yang terjadi? Ya, sembarangan pipis dan seterusnya. Ini antara sebab ya adab kubur. Alhamdulillah sekarang banyak pom bensin ada WC-nya atau masjid ya, ditahan ya, jangan kecil sembarangan. Yang kedua adalah namimah, yang ketiga adalah ghibah. Jadi ghibah diantara sebab seorang dapat adab kubur. Yang ketiga tadi di dunia Allah bongkar aibnya, yang kedua di alam kubur ya diazab, yang ketiga di neraka. Di neraka mereka punya kuku-kuku yang panjang. Bukan Wolverine, Pak ya. Ya, bukan Wolverine atau superhero dan seterusnya, enggak. Dia punya kuku yang panjang dari tembaga. Dan dia mencakar wajah dan dada-dadanya dengan kuku dia tersebut. Dalam hadis Abu Dawud dikisahkan, lama urija bi marartu biqaumin lahum alfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ditampakkan dengan bayangan neraka. Bahasa kita visualisasi ya. Visualisasi ya. Gambar. Ya, kayak hologram. Ditampakkan keadaan neraka. Ada suatu kelompok manusia yang punya kuku yang panjang-panjang dari tembaga yang panas, dan dia mencakar-cakar wajahnya sendiri, merobek-robek dadanya sendiri. Fakultu man haula ya Jibril. Nabi tanya, wahai Jibril, siapa mereka? Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi 'aradihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai-bangkai manusia, maksudnya ghibah, dan mereka merusak kehormatan mereka. Jadi sebagaimana orang kan merusak nama, merusak wajah orang jadi malu, orang jadi down, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara digibahi dan seterusnya. Ya, maka Allah akan al-jaza min jinsil amal. Dia juga rusak wajahnya dan juga dada-dadanya. Ya. Dan terakhir pembahasan kita adalah kiat bagaimana kita enggak ghibah. Insyaallah pertemuan selanjutnya cara tobat dari ghibah, dan ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan, Pak. Ada ghibah-ghibah yang dihalalkan. Ya, tapi kita pada malam hari ini sisa waktu kita gunakan bahas kiat-kiat agar kita tidak ghibah. Maka pahamilah bahwasanya ghibah itu adalah dosa besar, sangat sulit dihindari. Kita bisa know ketika ada yang menawarkan jasa atau leasing motor. Wah, enggak. Galak nih rendang babi. Oh, sorry, enggak mau aku rendang babi, pas kemudian rendang. Ini khamar, mau enggak? Oh, sorry. Kita bisa menjauhi itu semua. Tapi sulit kita menjauhi yang namanya ghibah. Ya, apalagi sekarang begitu viral ya masalah ghibah. Sekarang ada media sosial, makin mudah ghibah. Kalau dulu lihat salah orang kita nasihati, kalau sekarang kita rekam, kita viralkan. Min ya. Terutama tadi kaum Hawa. Ya, kaum Hawa yang memang kata penelitian ya bahasanya jauh lebih dibandingkan laki-laki. Ya. Jadi kosakata sehari kalau dihitung perempuan itu
itu jauh mengalahkan laki-laki, sehingga yang paling berperan dalam bicara anak kita adalah perempuan. Jadi suruh istri kita tuh cerewet sama anak-anak kita, melatih bahasa mereka. Karena sekarang banyak sebagian orang-orang yang anaknya agak terlambat berbicara, mungkin ibunya pendiam. Pendiam, diajak ngomong terus dan seterusnya. Ibu-ibu ya banyak ngomongin hal-hal yang merupakan hal-hal sensitif. Ngomongin orang, keluarga orang, ini orang, mantan suami dan seterusnya. Ya. Kan mantan suami diomongi akhirnya jadi viral, layangan putus. Gara-gara apa? Mantan suami. Yang ngomongin orang viral, Kapadokia dan seterusnya. Gara-gara apa? Ibu-ibu, perempuan, kaum hawa ini bahaya. Ya. Kalau laki-laki kan ngomongin apa, Pak? Ngomongin bisnis gitu ya, usaha, utang gitu ya. Mana utang nih? Politik, nak nyambung siapa kau? Ekonomi, kan itu laki-laki pembahasannya. Atau minimal bahas masalah nikah lagi, paling itu. Atau yang muda dikit olahraga, otomotif, mobil ya, sepak bola, timnas masuk ke Piala Asia dan seterusnya, 15 tahun sudah ada. Paling ngomongin itu. Tapi kalau perempuan ngomongin fulanah A, fulanah B, ummahat A, ummahat B dan seterusnya. Maka hendaklah kita pahami Islam itu menjaga kebahagiaan hati kaum muslimin, Mbak. Jadi hal-hal yang bikin orang sedih, down, bully, depresi atau insecure itu ditutup dengan cara diharamkannya ghibah. Bagaimana caranya? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami bahwasanya ini diharamkan. Karena takwa itu sebaik-baik bekal kita menghindari dosa. Yang kedua, belajar bahaya ghibah. Kayak kita nih malam ini duduk, kita pengen nggak mau ghibah, kita tahu bahaya Pak, ustadznya ghibah ini. Iya, nggak kaleng-kaleng. Jadi kita harus pelajari bahayanya. Karena terkadang kita itu terjerumus karena ketidaktahuan. Iya nggak? Kita dulu kan berbuat syirik karena nggak tahu. Ya kita ngambil riba karena nggak tahu. Karena kita jauh dari ilmu. Sekarang kita deketin ilmu biar kita tahu, oh ini nggak boleh, ini haram dan seterusnya. Yang ketiga, sibuk dengan aib diri sendiri. Ini yang paling jos. Ya, kita pernah bahas ucapan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya secara bahasa gajah di ranting di seberang sungai tampak, sedangkan kotoran di mata tidak tampak. Wah, kita ngomongin rumah tangga kita pun banyak kekurangan. Kita ngomongin sifat orang lain, fisik orang lain, kita pun nggak ganteng-ganteng amat. Sehingga sibuk dalam sebuah ucapan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntunglah orang yang sibuk dengan aib sendiri sehingga lupa untuk ngurusi aib orang lain. Kata Nabi, alaika bi khasati nafsika, urus diri kalian urusin diri kalian sendiri. Jangan kepo bahasa sekarang. Ya, teman lagi nelpon, siapa yang nelpon? Nah, ngomongin apa? Kan kepo kita nih sekarang nih. Nak serba tahu galau, serba ingin tahu. Ini bagus ya, ingin tahu tuh bagus, tapi dalam hal-hal yang bagus. Ingin tahu dalam masalah agama, belajar, baca buku dari pengajian, bagus. Tapi kalau ingin tahu pribadi orang lain, maka ini bahaya, Pak. Ya, bahaya. Ya, jadi kesalahan orang lain tidak menjadikan kita boleh membicarakan keburukannya. Ya. Kalau dia benar itu namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah, ya. Yang keempat, bermajelis dengan majelis orang-orang soleh, yang kalau duduk masya Allah ngomongin ilmu, ngomongin faedah, ngomongin hal-hal yang sedang viral tapi dari sisi agama, ya, dan seterusnya. Bukan majelis ghibah. Kalau ada teman yang habis ghibah, blacklist dia. Nah, budak ini hati-hati, budak ini. Kata Nabi, kata para ulama seperti Ibnu Barak misalnya, firra minal ghibah firraka minal asad. Lari dari ghibah sebagaimana lari dari singa. Wah, hewan buas. Jadi majelis, ingat Pak ya, ghibah itu ada lawan bicara. Kalau ghibah dewan, gila namanya. Ya, pasti ada pendengar, ada audiens. Sehingga pastilah terjadi majelis.
Ketika kita selektif dalam mencari majelis, kita akan terhindar dari yang namanya ghibah. Dan kalau kita sedang berada di majelis yang ngomongin teman kita, bela teman kita. Oh, fulan tuh nggak kayak gitu, jangan kayak gini. Dan saya pernah terjadi suatu ketika di kampus di Jember dulu, ya, di asrama saya sedang main laptop, kemudian kakak kelas sedang ngomongin kakak kelas yang lain. Ya, biasalah bercanda, tawa-tawa gitu ya. Terus ada kakak kelas yang lain yang dia nggak ikut ngomong kayak gitu, dia langsung ulang, kenyang nggak kalian? Kenyang nggak? Kenyang apa? Kenyang makan bangkai teman sendiri. Wow, langsung ku diam, langsung terdiam. Dia bela temennya. Kenyang. Lagi ngomong kenyang nggak? Kenyang apa kau nih makan tidak? Kenyang ngomongin bangkai kau makan bangkai kau dek. Wah, langsung. Ya kau juga hidayah. Kalau kita kan kau juga hobi, oh itu dulu ya, sekarang sama lah, ya. Kalau kita nggak bisa bela saudara kita, pergi pak. Ustaz, aku udah ghibah Ustaz, cuman aku denger wae. Oh iya, wis mantap nih. Dan seterusnya, ya. Yang terakhir berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan. Tapi ingat tadi, tidak semua ghibah diharamkan. Ada ghibah yang dihalalkan, boleh, bahkan mendapatkan pahala. Senang ini ya. Ghibah apa saja itu insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya, ya. Gimana tobat dari ghibah Pak Ustadz? Ya Allah, kebanyakan ghibah. Aku follow Lambe Tura. Aku hobi nonton ya secret, kemudian apa kemarin insert, ya apa lagi, ya silet dan seterusnya, ya. Gimana sekarang? Maka cara bertobatnya kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Silakan ada pertanyaan, mungkin satu saja pertanyaan karena sudah 7:30. Kalau ada kita akhiri. Ya silakan Pak. Iya, bagus pertanyaannya. Tentang masalah kencing, bagaimana solusinya kalau kita jauh dari air? Maka siapkan air. Ya, siapkan air atau cari tempat yang ada airnya. Kalau ternyata seandainya udah terlanjur Pak Ustadz, kukira ada banyu, rupanya ndak gati banyu, maka minimal kita istinja dulu dari dengan cara apa? Minimal misalnya bisa dengan daun kepada kemaluan, ya, atau air sedikit itu dulu. Nanti untuk menyiramnya kita cari yang lain, bisa cari di kamar mandi yang lain atau yang semisalnya, ya. Jadi memang perlu jangan anggap remeh masalah air. Ini masalah apa? Air. Jadi benar-benar pastikan ketika sedang pipis, ya, ada air, ya, kerannya nyala. Ya, di antara hal-hal yang paling menakutkan ketika kita sedang sakit perut, ya, WC ternyata kerannya mati. Ya, itu. Jadi memang pastikan masalah air, ya. Jadi kan itulah fikih yang paling dasar adalah fikih thaharah. Dan jangan remehkan fikih thaharah, Pak. Wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi, gara-gara cuman 1 jempol anggota wudu yang tidak dibasuh air, neraka ancamannya, dosa besar yang tidak baik dalam masalah thaharahnya. Ya, banyak orang yang tidak paham thaharah, Pak. Ya, habis berhubungan badan nggak keluar, langsung sholat, dikiranya pas keluar baru wajib mandi. Nah ini kan jauh dari thaharah. Jadi penting belajar fikih thaharah. Alhamdulillah di masjid ini ada kajian thaharah, ya, Umdatul Ahkam setiap Rabu malam Kamis Ustadz Fakhri. Ya, kemudian di Al-Madinah ada Senin malam Selasa Ustadz Hidayatullah. Pas banget bahas thaharah semua dari awal. Ya, belajar mengulang lagi masalah thaharah. Ya, wallahu taala alam. Seandainya memang terjadi dan sudah kita cari Ustaz, nggak ada lagi Ustaz, udah berusaha, maka berusahalah bagaimana dengan cara mungkin pakai tanah atau yang semisalnya, ya. Dan kalaupun memang nggak ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan hambanya. Udah terlanjur, udah terlanjur. Wallahu taala a'lam. Ya, kita akhiri. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.